Perkenalkan, nama saya Wahid Priyono. Hai, saya Erika Sulistianingrum. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizal Rido. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Nurmanitasari. Halo, nama saya Mahendra Dewantoro. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Rasikin. Hai, saya Septian Berwanti. Hai, nama saya Ditya Diwasastri Saputri Nugraha. Hai, nama saya Desinta Gridaningrum. Saya supervisi dari kelompok 5. Oke, karena kita akan membahas tentang psikologi kognitif. Karena saya sendiri di sini belum paham apa itu sebenarnya psikologi kognitif dan bagaimana sejarahnya psikologi kognitif tersebut, maka pada waktu itu saya berjalan-jalan di sekitar UNES dan alhamdulillahnya saya mendapatkan suatu mukjizat, yaitu saya bertemu dengan beberapa orang tokoh-tokoh pendiri psikologi kognitif. Yang pertama itu saya bertemu dengan Bapak Plato dan dia bercerita kepada saya bagaimana psikologi kognitif itu menurut beliau. Menurut saya, pengetahuan itu tersimpan di otak. Menurut Bapak Plato, pengetahuan itu berasal dari otak. Nah, kemudian saya berjalan-jalan lagi dan saya menemukan seorang tokoh lagi yang juga berpendapat tentang apa itu psikologi kognitif. Dan orang tersebut bernama Aristoteles. Menurut saya, pengetahuan itu berada di jantung. Kemudian tadi dari si Aristoteles. Kemudian seiring berjalannya waktu, karena saya capek, kemudian saya duduk di sini dan saya bertemu dengan seorang tokoh lagi, yaitu Om Bun. Itu adalah ilmu yang mempelajari tentang proses mental, di mana dalam mempelajari proses mental tersebut menggunakan teknik introspeksi diri, di mana introspeksi diri adalah pengamatan sistematik dari diri sendiri dan melakukan pencatatan secara objektif. Tapi menurut orang-orang, teori saya telah dibantah. Menurut mereka, introspeksi diri adalah hal yang bersifat sangat subjektif. Nah, tadi penjelasan panjang lebar dari Om Bun. Selanjutnya, pendapat ketiga tokoh tadi disanggah oleh satu orang tokoh, yaitu Tolman. Saya tidak setuju dengan pendapat para tokoh ahli behavioris tadi, karena menurut saya para tokoh ahli behavioris tadi itu tidak menjelaskan bagaimana proses di dalam otak manusia. Jadi para behavioris hanya menjelaskan tentang perilaku dan kebiasaan mereka, tidak menjelaskan bagaimana proses itu terjadi di dalam otak. Berikut ini adalah penelitian saya.
kognitif, saya mempunyai beberapa games. Games pertama ini saya beri nama Tebak Gaya. Jadi di sini saya memerlukan beberapa orang. Nah, salah satu dari beberapa orang tersebut, yaitu orang yang paling depan, saya suruh untuk menemui saya bisiki sebuah kalimat. Kemudian dia akan mempraktekkan kalimat tersebut kepada teman-temannya. Kemudian teman yang paling belakang, dia akan menulis apa ya maksud dari gerakan yang tadi dipraktekkan oleh teman-temannya tadi. Seperti itu. Kemudian langsung saja kita simulasi ke games. Balik badan. Terus satu orang maju ke depan. Mulai sekarang. Selanjutnya. Tahu? Hadap sana. Tidak memakai suara. Apa ini? Aku ramuk udah pernah paham. Kan dibawa ke depan. Oke, jawabannya senang tenan ya. Benar. Tadi games pertama kita. Nah, apa sih maksud dari games pertama tadi? Jadi, ketika saya memberikan suatu kalimat kepada individu, kepada manusia tadi, nah, orang tersebut akan memikirkannya di dalam kognitifnya mereka, dan mereka akan melakukan tingkah lakunya sesuai dengan apa yang telah mereka pikirkan tadi. Jadi, manusia itu berperilaku dipengaruhi oleh kognitif mereka sendiri. Oke, kita balik ke game kedua. Di game kedua ini saya mempunyai dua buah gambar. Nah, gambar pertama nanti akan saya perlihatkan kepada kalian. Kemudian kalian harus mengamati gambar tersebut dengan seksama. Setelah beberapa menit, saya ganti gambar pertama tersebut dengan gambar kedua. Kalian harus mencari gambar mana yang berbeda dari gambar satu dengan gambar dua yang tadi saya telah berikan kepada kalian. Itu yang pojok kiri bawah. Yang pojok kiri atas. Ya. Tapi lihat dulu kan. Yang tengah. Nah, games kedua tadi, games tentang metode priming. Apa sih metode priming itu?
Metode priming itu adalah metode yang digunakan dalam psikologi kognitif. Jadi, individu disuruh untuk melihat suatu gambar, kemudian gambar tersebut diganti lagi, dan dia harus bisa membedakan apa perbedaan dari dua gambar yang tadi dia lihat. Oke, terima kasih guys sudah mengikuti kami games yang telah kami berikan sejak tadi tentang sejarah psikologi kognitif. Saya dari kelompok 5 dan kelompok-kelompok saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada kelompok 1 sebagai supervisi kelompok 5. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.